Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Berjumpa lagi nih ya bareng saya Diva Fariski. Ada di KRF juga dan ada Saya Imam Nuryanto. Di tengah 2D. Dulu mah Dedi Dukun dan Dian Permana Putra. Aduh. Sekarang Diva dan Dika. Dikanya Indonesian. Murwakanti pas Didi. Masya Masya Allah ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi nih ya. Betul, di sharing night online tentunya di malam Rabu nih. malam Rabu ya pastinya ya. Tapi sebelum kita masuk ke kajian ya, pasti ada informasi dulu nih ya. Betul. Betul. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah follow shiftmedia.id, follow juga akun-akun kita lainnya, ada Iya. Shiftcare, Iya. ada Shift, ada juga pesan_trend. Iya. Ada juga mungkin yang merch-nya pengen sama kayak Ustadz Hanan ya, Iya, barengan benar gitu banget. pakai kupluk yang sama bisa juga di Shift merch. Nah, Follow dulu aja. Nah, jangan lupa juga ya channel YouTube-nya pastinya. Betul, di subscribe dan jangan lupa juga buat teman-teman yang mungkin mau kolaborasi dengan donasi itu bisa banget, Dev. Bener banget ya. Oke, mungkin udah ya infonya ya. Hai. Atau ada lagi? Ustadz ada lagi. Duh, Ustadz, malam hari ini bahasannya relate banget, kejujuran. Kejujuran. Relate, berat itu berat. Loh, susah banget. Ustadz. Ngomongnya gampang, tapi Iya. berat sih. Kan ada istilah kalau udah nikah tuh mending jujur, mending minta maaf gitu. Mending minta maaf. Minta maaf sih. Lebih gampang. Lebih gampang. Bener. Ya, Nah, mending kalau dimaafin gitu. Gitu, itu masalahnya nah kan. itu aku nggak tahu tuh Ustadz, belum pengalaman soalnya. Gimana nih? Ada pengalaman tentang jujur gitu. Kalau Dari sesuai dengan yang di tadi yang di teasernya tuh. yang kalau di video tadi. kalau kita ada Diva mungkin sama aku, mungkin Diva sekarang lagi Ustadz karena kan lagi jadi mahasiswa. Nah, Oh gitu. Masih? masih Ustaz. Kirain teh sudah menikah. Wah, kalau dia menikah aku kalah dong Ustadz. Lebih Karena muda. wajah lebih dewasa. Ah iya betul sih. Gitu, alhamdulillah. Wajah doang. Kerja doang emang. Gimana? Ada pengalaman tentang kejujuran. Sebelum jadi saya nanya dulu nggak Ya, apa-apa. dong. relate dulu nih, gimana Div? Tentang kejujuran ya. Kalau Betul sekali. Oh, belum, Ustaz, sok. belum. Silakan. Kira sudah. jadi ini pernah ngalamin aja nih ya, pengalaman gitu. Kalau kuliah kan nyontek tuh jarang ya. Soalnya kalau ujian kan open book gitu. Oh, betul. Nah, paling SMA itu pernah gitu ya. Kunci jawaban ya? Oh. Nah, tapi gak ketahuan sama gurunya, tapi ketahuan sama teman-teman. Waduh. Jadi kan SMA tuh udah boleh bawa ponsel kan, bawa handphone kan. Nah, Saya mah dulu alhamdulillah SMA nggak pernah bawa handphone. Belum ada Ustaz. Belum ada. Belum ada. Adanya hatong gitu. nah udah gitu tuh waktu pas IDT teman tuh ketawa gitu. Kenapa mukanya bercahaya katanya? Cahaya Ternyata handphone ya. brightness-nya kegedean gitu. benar, Jadi ketahuan gitu sama teman-teman. Kirain teh habis wudu bercahaya. Nah, di situ malu banget situ. Karena Kelihatan ketahuan gitu ya. karena ketahuan nyontek gitu. Luar biasa. Ketahuan nyontek tuh perasaan gimana? Malu pasti. Banget disimpan di mana? Nah, banget disimpan di mana gitu. Karena kan. udah bercahaya sebelumnya. Betul. Jam Karena wajah udah istirahatnya bercahaya. sendiri gitu kan ya. Iya, langsung dikucilkan ya, berasa dikucilkan. Pasti gitu. Jadi sebetulnya kalau jujur tuh mending nilai gede tapi jujur daripada udah mah kecil. Nyontek nilai lagi. luar biasa. Biasa. Nah, itu gimana? Kalau tuh, Ustaz? ini Kang Dika sendiri, Pernah nggak pengalaman itu? Kalau kuliah SMA pasti ada gitunya juga sih Ustaz, tapi kan mungkin yang akan sulit itu ketika berhadapan dengan kehidupan. Harus jujur dengan kehidupan tuh kan Wah, berat oh banget. susah banget kayak menjadi diri sendiri kayak sekarang kan banyak tuh ya kayak yang di Instagramnya gimana, di media sosialnya gimana, tapi Iya. real life-nya gimana. pas ketemu kan itu beda salah satu gitu. tentang kejujuran juga kan ya Ustaz Iya, iya. Gimana tuh? jadi kalau di dalam Al-Quran tuh Allah berfirman, ini kita sebagai dasar kajian kita malam hari ini dalam surah At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu wa kunu ma'as shadiqin. Jadi Allah memerintahkan kita, wahai orang beriman, satu, bertakwalah kepada Allah. Dua, kunu. Jadi wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu atau kalian bersama orang-orang yang shadiq. As-shadiq itu dari asidku. Apa asidku itu? Mutabaqatul khobar al-waqi. Cocoknya antara yang disampaikan dengan kenyataan. Hari ini hari Jumat. Nah, berarti apa yang disampaikan nggak cocok dengan kenyataan. Karena yang namanya asidku itu harus cocok apa yang disampaikan dengan kenyataannya.
Oh Dika kasep pisan, jauh kasinggung. Ah, tuh jelek berarti Ustaz. Kasinggung. Baru kali ini ada yang menyebut saya Allahu kasep. Akbar. Nah, jadi Nomor 2 Ustaz, yang nomor 1 gitu. ibu aku. Jadi satu, cocoknya antara yang diberitakan dengan kenyataan. Dua, yang namanya jujur itu apa yang terucap cocok dengan isi hati. Karena kalau nggak cocok dengan isi hatinya berarti al-munafik katanya. Munafik, orang yang munafik dia punya sifat munafik. Jadi pekerjaannya nifak gitu. Bukan nipak. Ini kalau suka ini Nepak, nepak. Ustaz. Nepak itu beda. Nah, jadi luar biasa kalau jujur itu cocoknya antara apa yang terucap dengan apa yang diisi hati. Karena isi hati itu nggak pernah berdusta. Ya hati itu nggak pernah berdusta. Kalau kita ngomong nggak sesuai dengan aslinya, hati itu sebetulnya nggak cocok. Nah, Makanya biasanya orang-orang yang nggak jujur itu, orang yang tidak jujur, itu biasanya hatinya nggak akan tenang. Kalau dia sudah tenang dengan ketidakjujuran, itu luar biasa itu. Sudah ahli banget. Bahaya. udah terbiasa dengan Nah. kedustaan gitu ya. Makanya Nabi ngingetin alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi hendaklah kalian jujur. Benar kayak tadi gambarannya. Iya. Cocoknya antara yang terucap dengan isi hati, apa yang diberitakan sesuai dengan kenyataan. Kan sekarang yang mahal di negeri kita tuh ini. Mahal sih. Ya kan dari atas sampai ke bawah yang mahal tuh ini sekarang. Iya. Susah gitu untuk jujur. Susah banget. Makanya nanti satu kan tadi kata Nabi, hendaklah kalian jujur karena kejujuran itu akan membimbing kalian kepada kebajikan dan kebajikan itu akan membimbing kalian kepada surga. Kalau ungkapannya surga itu luar biasa beratnya. Maka ada tulisan tuh jujur itu hebat. KPK kalau salah ya? Iya, betul. Iya. Jujur itu hebat. Jujur itu hebat. Karena memang orang jujur tuh berat sekali. Kalau kebalikan dari nggak jujur apa namanya? Dusta. Makanya kata Nabi dalam hadis yang sama wa iyyakum bil kadzib. Hati-hati wa iyyakum wal kadzib. Hati-hati jaga dirimu dari dusta. Dusta berarti nggak cocok antara apa yang disampaikan dengan kenyataannya. Hati nggak sesuai dengan apa yang terucap. Itu berarti nggak jujur. Dusta. Enak nggak ketika kita harus misalkan mengucapkan sesuatu yang nggak sesuai dengan isi hati. Dika aja kerja kemarin kan misalkan pengalamannya di satu pekerjaan gitu di satu tempatnya yang Dika tempat misalkan tak berantah lah pokoknya nggak cocok itu ketika nggak sesuai dengan hati tapi kita harus mengucapkan A. Iya, betul. Kayak ada yang saya cerita dengan seorang ustadz gitu ya, dia diberi tugas itu pokoknya mah iya teh bala-bala tapi kamu jelaskan comronya. Bahannya aja udah jauh, Ustaz. Tenan naon? Cek aing comro gitu pokoknya. Pada bala-bala. Berat teh tak eta. Dia kemana-mana harus menyampaikan iya teh comro. Pada orang juga tahu ya teh bala-bala. Oh tidak bisa. Kata oe comro. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Kuma oe. Cek oe comro. Combro. Jelema atau orang yang ada itu udah tahu itu teh apa bala-bala. Itu paling parah. Kalau dia berbohong di tengah-tengah orang yang sudah tahu. Kalau membohongi orang yang tidak tahu, mending ini mah berbohong di depan orang-orang yang sudah tahu. Tapi itu beratnya luar biasa. Lamun tadi gitu tadi gaji, hebat. Beratnya. Makanya kata Nabi, iya kawal kadhib. Jaga dirimu dari dusta, fa'inal kadhiba. Karena dusta itu yahdi ilal fujur. Dia akan menunjukkan kepada kedurhakaan, membawa kepada kedurhakaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Setiap kedurhakaan itu akan membimbing kamu ke neraka. Makanya kan kalau orang nggak jujur itu mesti karena beberapa sebab. Satu, yang paling pokok orang milih berdusta karena apa? Karena ingin diakui. Satu, ingin diakui. Seolah-olah dia tuh anak darah biru pada darah kotor misalnya. Misalkan. Ya anak orang kaya kelihatannya wah gitu kan, padahal mah Rumahna bubuk. mobilnya ganti-ganti wae padahal rental. Atau bapaknya buka bengkel. Dipakaian wae gitu. Mending bengkel cuci mobil mah. Kayak dicanak enjingnya, jadi pangomahkeun dipake heula ku anakna. Gitu. Poe ieu Pajero, besok Fortuner, besoknya ganti Avanza. Nah, jadi ngagejelog. Iya, cenah lagi ini kebetulan sama dipakai sama si papa yang ada ini mobil yang biasa ini
ini buat ke pasar. Berasa Pasar. kesultan ya. Jadi kelihatan. Makanya ketika orang berdusta, dia akan mengikuti dusta-dusta yang lain. Jadi kalau orang berdusta nih satu kali, dia akan nambah dusta berikutnya. Nambah dusta berikutnya. Jarang orang berdusta hanya sekali. Jadi karena udah nyobain jadi kayak ketagihan gitu. Bukan. Buat menutupi. Ketika orang berdusta, karena gini, seperti ginilah, dusta itu ibaratin ya, apapun kedustaan yang disembunyikan awal akhir akan ketahuan. Maka kalau sudah ketahuan, dia kan malu. Maka dia akan menambah dusta yang baru. Jadi bukan karena nagih. No, kayak kemarin kan, oh enggak kok, saya nggak ada apa-apa, ngumpul biasa-biasa aja. Ternyata kejadian, misalkan gitu kan. Sudah kejadian, ngambil deui gitu kan. Dia dusta lagi. Nanti ketahuannya lagi, tambah lagi. Itulah yang nama sistem, apa orang nggak jujur begitu cirinya. Dia akan terus mengcover ketidakjujurannya. Makanya orang nggak jujur itu satu, karena ingin diakui. Dua, karena orang milih tidak jujur, milih dusta itu karena dia ingin dapat keuntungan. Sok, pedagang tingali, tukang dagang. Sabaraha Kang? 5.000. Ke Akang aja 5.000 mah, dari sana juga 4,5, saya cuma ngambil 500. Nah, padahal aslinya cuma 2.500. Oh, untung gede tuh. Nya gede gitu. 100%. Kadang-kadang pakainya Pak mie aloh. Nah, mie aloh ya mie aloh. Kalau orang sudah aslina gitu ya. Aslina keureup ceri aing. Ieu mah keureup ceri monyet. Nah. Jadi kadang-kadang ada mie Allah naon mie Allah gitu. Bersumpah ya Ustaz. Jadi kadang-kadang orang jadi memurahkan menganggap enteng sumpah. Untuk menutupi apa kedustaannya. Nah, biasanya kan gini. Berapa ini? 50, Kang. Aduh ini kemahalan. Saya cuma ngambil dikit. Dari sananya 45, 5.000 ya udahlah 475. Tuh 48 nih nanggung. 475 lah saya ngambil dikit. Ya udahlah saya ambil deh 475. Udah saya cuma ngambil dikit gitu. Cuma datang lagi temen yang lain. Berapa ini 475? Tuh ieu mah di Kosambi nu kieu mah ngan 30.000. Muhun eta mah tahun kapungkur. Kamari. Enggak ada ieu teh. Pasti dia kan ketika ketahuan akan menutupi kedustaannya lagi gitu. Makanya luar biasa. Orang ingin untung, kadang-kadang menghalalkan nama sumpah, nyebut demi Allah. Nah, ada juga tadi kan pengen diakui, apalagi pengen punya follower banyak. Dari mulai wajah jika nu butut dialus-alus. Pakai filter teh. Iya kan? Pengalaman aku pokoknya mah pengen punya follower yang jadi nggak jujur dengan dirinya. Iya benar kan? ya, Pengen punya follower, pengen dipilih. Iya benar. Usum pilkada, pemilu kan, orang tuh pencitraan, pada bagus-bagus, pada religius, kemana-mana pakai kopiah, pakai baju koko, masuk ke masjid, luar biasa, salamnya bagus. Yang nggak bisa hamdalah juga, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana muslimin. Itu Jadi dia hamdalah tapi mungkin lupa. Satu saat mah dia nggak pernah bisa khutbah Jumat. Wah, Tiba-tiba karena pengen hayang ini, nggak apa-apa. Karena dia baca Qurannya nggak bagus. Biar saya yang khutbahnya. Kan orang tuh kadang-kadang kalau yang politisinya bagus-bagus ceramahnya. Wah. Iya. Tapi bingung kadang-kadang ku gemper makanya nggak pernah tuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur. Aduh ya Allah. Bagus. Jamaah langsung pada bangun. Wes naon ya? Serasa subuh. Ya Allah betul. Ya kan kalau subuh alhamdulillahilladzi. Baru kali ini Jumat serasa subuh. Nah, kadang-kadang dia menutupi kebusukan dirinya gitu. Dia menampilkan hal yang lain. Buat apa? Supaya orang memilih dirinya. Wah, ini bahaya kan? Setelah dipilih lupa, hilang. Penyakitnya gitu, Baju kokonya dilepasin lagi. Kalau perlu pakai kerudung dulu deh sementara gitu. Nah, hati-hati. Artinya apa yang dia nampakkan nggak sesuai dengan kenyataan, nggak sesuai dengan isi hatinya. Nah, karena ingin dapat follower, karena ingin dapat pemilih gitu, pengen dapat keuntungan, ada juga pengen selamat dari hukuman. Kan orang milih juga, milih begitu kan gara-gara itu. Ingin selamat dari hukuman. Rata-rata kan orang nggak jujur. Iya. Kamu melanggar? Enggak, Pak.
itu kan lampu merah. Enggak Pak, kan lampu merah itu saya diajarin sama guru saya. Merah itu tandanya berani, putih suci Pak. Allah Akbar. Beda konsep itu, beda konsep. Aduh, Pak. ya Allah. Ini mah bab apa lalu lintas, atau mah PPKN atau Iya, benar. PPKN naik kayaknya itu. Masih Ustaz, Masih ada. masih ada. PKN sekarang untuk PKN. PKN. Nah, itu. Jadi kadang-kadang kan mana SIM STNK ketinggalan, Pak. Tuh. Dusta kan ketinggalan, Pak. Oke, kalau ketinggalan, rumah kamu di mana? Jauh, Pak. Di mana? Saya rumahnya di Sarijadi, Pak. Saya orang Sarijadi. Sarijadi sebelah mana? Bingung dia. Padahal rumahnya Arca Manik. Aduh. Ya Pak, di Sarijadi, tapi saya lagi tinggal di Arca Manik, Pak. Ngomong lagi. Kebetulan. Orang tua saya orang Arca Manik. Riur deui wae. Rumah kamu di mana? Pak caket Pak, paling ditu Pak. Ayo ke rumah kamu Pak. Jangan atuh Pak, gitu. Jangan atuh Pak. Akhirnya kan dia berbohong. Ini orang tua saya lagi sakit. Padahal orang tuanya teker sakit. Saya kasihan kalau nanti ada bapak polisi datang nanti jadi serangan jantung sieun. Sakit apa emang? Iya Pak, sakit jantung. Bener sakit jantung, disumpahin ke jantung gitu kan. Enggak Pak gitu. Akhirnya kan ketika satu dusta kebongkar akan ditutup dengan dusta berikutnya. Satu, karena dia ingin menghindar dari hukuman. Banyak orang begitu kan, orang berdusta gara-gara ingin tadi dapat keuntungan. Kalau tadi makan dia mencentok, mencontek. Niron gitulah. Zaman Breto mah niron. Orang mencontek kan ingin dapat keuntungan, ingin dapat nilai bagus. Dengan instan ya. Dengan instan. Tapi kadang-kadang enggak gini, setiap kebohongan itu awal akhir akan ketahuan. Awal akhir ketahuan. Aslinya gitu. Orang itu kan dasar mungkin kalau tadi di komen itu kasih sayang orang tua karena tahu kan. Dia nyimpen di situ. Ketahuan orang tuanya. Iya, bener, makanya orang tuanya lebih mendukung, lebih baik apa adanya. Ada orang yang lebih senang begini. Nah, apapun yang kamu dapat nilai itu, mau gede, mau bagus, mama hargai selama itu mau jujur. Ustad, itu mau gede, mau bagus mah pasti mau, Ustad. Gede tapi nilai teh nol badan. Iya bener. Nolnya segede gambreng. Jadi ini peran orang tua tuh. Jadi kita mah kadang-kadang naon ngelek-ngetek ka jero. Kira-kira si ibu guru itu mau nggak ngasih jawaban atau yang lain gimana tuh gitu kan. Kadang-kadang ibunya yang ngedukung kan. Yang ngedukung supaya si anak nilainya gede. Padahal beri dorongan. Mama lebih seneng kamu berikhtiar sendiri dan hasilnya itu hasil keringatmu sendiri. Hasil keringatmu walaupun nilainya besar. Mama bangga. Walaupun nilainya besar. Beda cerita tuh tadi tuh mah. Ya pasti. Karena gini ya, kita mah kadang-kadang puntennya ke anak itu pengennya anak tuh lulusan terbaik. Bahkan kalau nilai itu harus semuanya bagus, matematika bagus, ini bagus. Padahal nggak semua orang tuh ahli semuanya kan. Itu Ustaz aku yang bingung Ustaz. Iya, padahal kan kalau orang tukang profesor saja, tukang profesor ya. Oh, profesor itu tukang Ustaz. Apa ya? Tukang insinyur tuh. Profesor yang ahli dalam satu bidang, dia nggak mungkin ahli di bidang yang lain. Iya. Benar. Itu kan nggak ada orang tuh ahli semuanya tahu, enggak. Itu profesor ahli misalkan sekarang teh virus, si meneliti hadis nggak bisa. Iya betul. Dan bukan ahlinya, bukan artinya tong kabayang bahwa seluruh anak tuh agamanya nilai agama bagus, matematika bagus, harus 10 semuanya. Sehingga kadang-kadang apapun dicari. Kadang ada gini, mohon maaf ya kalau di sekolah itu ada aturan begini, tidak boleh ngasih hadiah kepada guru. Oh iya, seorang biasanya tua tuh kan. bagi rapot ya Ustaz ya? Nah, ada yang suka ngasih-ngasih sebelum dibagi rapot. Beli batik kayak zaman dulu Pak. Iya lumayan, gitu kan. Hasil tani. Nah, hati-hati ibu tuh itu mempengaruhi kan, mempengaruhi nanti penilaian. Karena jujur saya pernah jadi guru juga ya. Kadang-kadang kita nggak enak ngasih nilai kecil kepada kepada anak yang orang tuanya memperhatikan kita. Pada belet budak tanya mau dikasih genep, aduh bapak anak geus ngirim tadi apa beteuy misalnya ngirim nok bieu ngirim beas susah itu. Makanya kan ada yang istilahnya gratifikasi kan. Nah, jadi kalau pengajar itu jangan sampai ketika ada orang yang salah satu dari orang tua murid memberikan kepada dia sesuatu menjadi mempengaruhi penilaiannya terhadap anak-anaknya. Jadi ada perhatian khusus. Karena kadang-kadang
Walaupun nggak diminta, jadi ada perhatian khusus kepada anak yang orang tuanya. Sering ngasih. Kenapa orang tua ada yang tulus, ada yang orang tua ngasih itu karena tadi. Ada niatnya tapi Nah, nilai gede padahal nilai kejujuran itu lebih dahsyat. Si ibu itu udah ngasih kasih sayang, ngasih pendidikan yang luar biasa bahwa apapun hasilnya, selama itu buah dari ikhtiarmu sendiri, mama hargai. Harusnya begitu. Walaupun kamu nilainya hanya 9 atau 10 nggak masalah. waduh. 9 atau 10. Tapi ini mah Ustaz aku bukan yang mau sombong ya Ustaz. Ya dulu aku 10. Tapi rata-rata 100. Letik banget. Bener sekali. Pas 10 soal bener sekali. Astagfirullah. Enggak gitu Ustaz, enggak. Jing zaman saya mah 10 kita set. Oh iya benar. Jadi kalau cuma 10 nambahin nolnya 1. Nah kan kadang-kadang kita mah ada yang suka ke anak tuh kamu tulisan juga cakar hayam di buku kieu kan. Ayam. Kita mah kadang-kadang gitu ya mengkritisi anak teh tulisannya butut. Iya, Padahal dokter ge tulisannya bututnya. Tapi Tapi nggak semua harus ahli. Tapi kan Ustaz dokter mah tulisannya butuh teh biar resepnya kejaga. Oh gitu ya. Biar nggak ketahuan. Biar nggak Dia ketahuan. juga biar kejaga ilmunya. Oh iya benar. Biar nggak dicontek ya Ustaz ya. Biar nggak dicontek. Tapi yang saking kasihan guru. hebatnya dikata gurunya. Gurunya kayak jadi bingung. Justru Dia yang kasihan gitu. gurunya ntar. Jadi dia nggak dicontek juga kan. Saking ku jeleknya, jangankan temannya bisa nyontek. Guruna kita. orang-orang yang Jadi harus panggil cing bang macakeun. Nah, itulah ketahuan ilmunya gitu. Nah, makanya kadang orang tadi pengen dapat nilai gede, milih nggak jujur. Padahal itu pendidikan yang nggak bagus. Saya pernah suatu saat ya madrasah kami dulu zaman Breto itu ada ujian bersama gitu kan. Kemudian ada soal bahasa Arab. Agak susah sekali. Susah, Pak. Kan agak memang susah itu bahasa Arab. Gurunya gitu bisa. Akhirnya minta, Pak, bisa bahasa Arab? Bisa. Itu bisa nggak diberitahu aja, Pak, gini. Saya bilang, lah ini kan madrasah. Ini kan madrasah. Justru ya nanti kan di grup kita ini jadi paling jelek nilainya. Saya bilang justru pendidikan terbaik itu adalah mendidik anak-anak kita jujur. Nanti kelihatan dong madrasah kita jelek, ya nggak masalah. Berarti kualitas kita belum bagus. Beginu kan? Begitu kan? Nah, eta. Kita mah kadang-kadang demi upgrade, demi bagus, akhirnya apa? Diberitahu. Padahal itu didikan yang luar biasa kepada anak dan itu tersimpan di memorinya. Makanya wajar lamun ayeuna sudah jadi pejabat, sudah jadi apa dia punya posisi tertentu, kemudian dia nggak jujur. Maling bansos misalnya. Contoh ya Ustaz ya. Maling bansos, maling ini, dia nggak jujur misalkan. Karena bisa jadi mungkin dari bawahnya sudah diajar tidak bagus. Makanya yang terbaik itu apa? Ini yang luar biasa dasar ini ya. Jadi ke si anak itu dididik bahwa paling mahal itulah kejujuran, bukan hanya angka-angka. Angka mah orang kasih nilai 10-nya tinggal ganti tulis kesorangan banyak. Kan mau diakui unggul teh eta unggul. Paling orang tuanya aja yang komplain. Ya. Jadi itu nilai yang paling berharga. Karena yang namanya orang kalau udah dibiasakan dusta itu susah. Makanya Nabi mengingatkan bahwa yang namanya asidku itu tumak ninatun. Bahwa kejujuran itu akan menenangkan. Sedangkan wa inal kadziba ribatun. Sedangkan yang namanya dusta itu pasti menggelisahkan. Pasti menggelisahkan. Walaupun dia lulus selamat dari ujian. Bukan sama dari ujian. Selamat dari misalkan nilai buruk. Gitu. Dia dapat untung. Pedagang nggak jujur dapat untung kan? Iya. Pedagang nggak jujur dapat untung. Kemudian dia dapat follower banyak, mungkin banyak orang yang memilih dia kalau jadi dia politisi misalkan. Atau misalkan tadi dia terhindar dari hukuman, dia selamat. Tapi tanya hatinya, sebenarnya dia nggak tenang. Kalau dia misalkan punten, supaya dia jadi tukang bupati atau wali kota gitu ya. Dia pengen bertarung nih. Dia ijazah. Tadinya saya menyebut ijazah gitu. Cuman meh lucu aja jadi ijabah. Jadi dia ijazahnya tuh cuman SMA. Sebenarnya gitu. Tapi di S2 kan. Waduh. Iya, misal gitu kan. Kan bisa. Kan dulu juga ada yang ketahuan. Sudah beres. Dia udah menjabat, udah selesai.
Di kemudian hari ternyata ketahuan bahwa ijazahnya itu palsu. Akhirnya mungkin oke lah satu dia jadi seorang pejabat, dihormati orang, dihargai oleh orang. Tapi ketika dia pensiun, sudah tertimpa tangga, jatuh dia. Terbalik Ustadz. Oh, jatuh tertimpa tangga. Eta mah kumaha ikhlasan masing-masing lah. Nah, sama aja nyeri nama. Sama nyeri kan? Benar. Dia sudah mah berhenti sekarang. Harusnya kan pensiun tuh enak. Iya. Pensiun tinggal menikmati masa tua. Aya nu menggugat bahwa ternyata selama menjabat itu dia menggunakan ijazah palsu. Luar biasa. Artinya dulu dia merasa selamat, tapi pada akhirnya dia kemudian terbongkar juga. Makanya jujur itu luar biasa beratnya. Karena dusta pun awal akhir akan ketahuan oleh Allah akan dibukakan. Sesembunyi cek urang Sunda mah sabuni-buni nyumputkeun bangke. Bahasa Indonesia apa? Sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai akan tercium juga. Lah itulah makanya jadi susah nih lah. Jadi Jawa Ustaz. Bukan. Yang jelas bukan Padang ini. Oh iya benar. Tapi nih Ustaz, aku mau ada pertanyaan nih. Dan teman-teman juga mungkin yang sudah digabung di channelnya ya Shift Media bisa bertanya juga melalui live chat. Ada nggak sih sebetulnya kondisi-kondisi sebetulnya kita itu istilahnya mungkin menunda kejujuran dulu Ustadz. Menunda kejujuran kumaha caranya? Jadi istilahnya kayak berbohong dulu gitu. Tapi kemudian hari jujur. Kemudian hari sebenarnya mah kemarin tuh karena takut ini tuh boleh. Dusta itu dibolehkan karena 3 hal dusta itu. 1 karena strategi perang. Coba jujur ya perang. Aduh, kapan gitu Ustaz? Jadi kan orang saya mau nyerang sebelah sini. Kamu plase kan? Iya, tengah bohong kan? Iya benar. Coba orang jujur datang mau bedil gitu. Orang di loreng-loreng, kemudian pakai pakai jerami. Jujur tuh eta. Jujur eta. Apa? Gimana teman-teman kamu? Itu Pak nunjunya rumput paling itu sapali atau toripo kan? Atau saya intel, nggak mungkin ya. Jadi karena siasat perang, boleh kan nggak bohong. Wah, demi siasat perang. 2 untuk menyelamatkan seseorang. Gitu. Jadi ya kalau misalkan mana Dika mau apa? Mau digorok kurang mah. Nah, tinggal ngageser dikit. Semenjak saya duduk di sini saya nggak ngelihat. Gitu. Oh iya benar. Waktu di sini mah saya lihat, tapi pas ngegeser ke dia mah teu nggak bohong teu. Itu sebenarnya. Ya jujur sih sebenarnya. Jujur gitu. Nah, yang ketiga ketika teh non wae kayak gitu teh 1 strategi perang, 2 menyelamatkan orang, 3 menyenangkan istrinya. Menyenangkan istri. Oh boleh. Boleh, tapi ya proporsional lah. Gitu. Mantak mending jujur, mending minta maaf. Maaf. Jujur. Jujur guys. Nah, makanya ada satu kisah yang diabadikan dalam Quran sehingga tadi turun surat At-Taubah ayat 119, kemudian nanti ada ayat yang lain. Ada ketika terjadi perang, dulu kalau di Al-Latif saya pernah cerita ini bab ini di teman-teman tuh. Ketika perang Tabuk kalau tidak salah. Perang Tabuk. Nabi itu presentasi tentang beratnya rintangan yang akan dilalui oleh para sahabat. Luar biasa kan perang Tabuk itu. Yang dilawan adalah orang Romawi. Yang mungkin kalau sekarang peralatannya canggih lah di zamannya. Terus kemudian kuat-kuat badannya. Kekar-kekar. Romawi itu sekarang Eropa sekarang loh. Iya, Eropa sekarang. Kekar-kekar badannya, persenjataannya lengkap, kemudian jumlahnya lebih banyak. Dan Nabi saat itu dengan para sahabat lagi musim paceklik. Sampai siapa yang mau berinfak kan, Bakar menginfakkan seluruh hartanya, Umar setengah hartanya gitu, sampai luar biasa lah. Sehingga sebagian orang rada ciut teh. Wabil khusus orang-orang munafik. Makanya minta izin. Rasul, abdi mah pun bojo nuju hamil mau ditinggalkan gimana? Ya, sok atuh. Ini banyak orang tuh minta izin ya. Berangkatlah Rasul ke sana. Sampai digambarkan satu tentara itu hanya dapat 1 butir kurma kalau nggak salah itu.
Kumaha caranya digelom gitunya. Yang penting mah amis Nya karasa. simpen gitu. Karena perjalanannya jauh, ongkosnya lumayan besar, jadi perang itu pasti punya butuh ongkos yang gede. Biaya ya Ustaz. Butuh biaya yang cukup besar. Kan biaya perjalanan kan butuh makan, jadi harus disiapin logistiknya. Butuh peralatan perang, butuh kendaraan. Makin banyak pasukan, makin banyak biaya yang dibutuhkan. Luar biasa gitu. Tapi pitulung ti Allah gitu, pertolongan Allah. Nyampe di sana Romawina geus lari, udah takut. Kan salah satu di antara keistimewaan Rasul itu musuh merasa takut jarak 1 bulan perjalanan. Jadi iya 1 bulan perjalanan sieun sehingga Dika akan dipertemukan dengan Mike Tyson. Masih berani nggak usia Mike Tyson usia 50 tahun sekarang, masih berani nggak? Tuan mana Mike Tyson sama Dika? Mike Tyson sih Ustaz. Iya, Tapi kan berani? tukeran dia Ustaz. Nah, itu masalah. Besok akan pertandingan gitu. Iya. Bahkan Mike Tyson-nya buka mata tanpa pakai pelindung. Aduh. Jika nanti ketika bayang-bayang bonyokna gitu Aduh, kan. ya Allah. Kita tuh udah takutin dari sekarang kan. Iya, Nah, bener. ini luar biasa gitu. Orang-orang udah ada perjalanan 1 bulan sudah rada gempur lah melawan Rasul. Kena mental. Nah, datang ke sana tidak terjadi peperangan, akhirnya Rasulullah SAW pulang. Nah, di situ kan ujiannya. Kenapa? Ternyata tidak sehoror yang digambarkan. Orang, wah akhirnya apa cariut tadi ternyata perang lama terjadi kan. Nah, Rasul pulang, akhirnya orang-orang kalau nggak salah ya dalam tadi itu ada sekitar 80 orang datang pada Rasul itu mengajukan alasan kenapa mereka tidak pergi. Nah, rata-rata mereka minta maaf. Kenapa? Karena takut dapat hukuman dari Rasulullah. Mereka minta maaf. Karena orang tuh hanya menilai zohirnya. Rasul hanya menilai zohirnya. Misalkan, maaf Rasul, saya gini. Kan kita nggak tahu isi hati orang. Makanya kan Rasul ya udah ropopo wes gitulah. Wes mulih wae gitu kan. Orang tuh nggak dihukum oleh Rasul. Hanya 3 orang sahabat. Kalau tidak salah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Muroroh gitu kalau salah. Mereka 3 orang inilah yang berani mengakui bahwa sebenarnya mereka tuh nggak ada halangan, nggak ada uzur, nggak ada alasan untuk tidak pergi. Tapi mereka memang tidak pergi saat itu. Jadi disebut sakit dah jag-jag. Iya. Disebut uzur apa? Nggak ada. Akhirnya mereka berani mengakui kesalahannya di hadapan Rasul. Walaupun kebayangkan konsekuensinya apa? Di sekian banyak orang hanya 3 orang yang berani jujur. Luar biasa kan? Yang nggak ditanya itu. Nah makanya akhirnya mereka datang ke Rasul dan mengakui bahwa sebenarnya mereka nggak berangkat, nggak punya alasan yang memang dibenarkan oleh syariat. Muncul orang mah ya Rasul mah nggak nyangakeun beungeut beheung tenggeuleun beungeut beungeut tenggeuleun beheung teuk-teukeun Nah, itu teh beuteung jejekeun gitu. Artinya apa susah? Susah itu. Indonesianya. Pokoknya dia udah pasrah lah. Pokoknya ya Rasulullah saya begini jujur gitu. Ya, jujur. Rasul menghargai kejujurannya. Masya Allah. Tunggu sampai Allah memberikan putusan. Sampai Allah memutuskan tidak boleh ada orang yang mengajak berbicara kepada orang itu selama 40 hari. Selama 40 hari. Sebulan. Gini Ustaz itu. Pan acan beres. Selama 40 hari. Oh. Kuma urang we 40 hari teh itu jujur teh. Selama 40 hari. Nah, 40 hari berlalu ku Rasul ditambah deh 10 hari tuh kan jadi 50. Oh, itu. Memeh teu capek langsung. Iya we. benar. Oleh Rasul ditambah lagi. Kenapa? Ditambah keluarganya harus menjauhi diri. Aduh. Luar biasa kan. Sampai merasakan bahwa dunia itu asa sempit sekali. Ini kebayang sok aja Dika tong boro-boro gitu. Masuk ka imah caru kabeh teh. Makanan ada tapi nggak ada yang mempersilahkan. Kata makan dulu. Enggak cicing. Nggak betara riis. Ma apa cari cing. Atau masuk ke sekolah. Dia ke kampus datang teh. Semuanya nggak ada yang bisa disapa. Assalamualaikum cicing. Cuma gitu doang. Berasa Damang teh cicing gitu tak. Kebayang kan ini kita baru bukannya satu kampus, satu kelas saja. Kita masuk nggak ada yang satupun ngajak ngomong ke kita. Bahkan ketika kita tegur saja, kita sapa diem. Aduh. Kan luar biasa jika ngomong jeung batu teteh. Ari itu orang teh aya di Flintstone atau napi di mana ya teh. Ngomong jeung batu mah puguh. Ieu mah jelemana aya tapi siga muncul balasan mah semuanya menjublek gitu. Terlihat semuanya. Menjublek tuh diem.
Diam, nggak diam 1000 bahasa kepada kita tuh. Teh, gimana pelajaran kita hari Anda apa? Diem. Cicing, Kang, hari sekarang pelajaran apa? Diem. Akang damang, cicing nggak bilang. Aduh. Itu udah nggak enak. Dia udah bete lah gitu loh. Bete. Oh bete, ini bete gitu lah. Bengetengelen maksudnya gitu. Iya. Akhirnya dia nggak akan betah. Apalagi 40 hari awalnya. Ditambah. Kabayang 40 hari Suganda geus beres. Ditambah di isomannya. Di isolasinya berapa? 10 hari. Saya karek diisolasi 14 hari wes tengeunah gitunya. Iya, bener. Ini 50 hari. Luar biasa. Tapi walaupun awalnya pahit tapi manis pada akhirnya. Nama mereka, kisah 3 orang ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sampai mereka jadi contoh bukti dari tokoh yang berani. Dia jujur walaupun konsekuensinya pahit awalnya. Tapi manis akhirnya. Karena bagaimanapun kejujuran itu akan berbuah manis walaupun awalnya pahit. Karena tadi janji Allah, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian jujur karena kejujuran akan membimbing kepada kebajikan dan setiap kebajikan itu akan menuntun kamu ke surga. Walaupun kita jadi dibenci awalnya. Dulu kan masih ingat tuh ada orang yang kalau dulu saya masih ingat tuh di kelas tuh kan ada guru tuh masuk. Saya tuh suka bilang gini iseng, "Pak, hari ini kan ulangan, Pak." "Oh iya ya." Pak ada PR. Berarti salah satu siswa yang nyebelin berarti. Betul. Pak ada PR, Pak. Nulain. Dimusuhin tuh satu kelas. Iya. Ya Allah. Bisa jadi kan dulu ada orang yang ketika ujian itu dia jujur, tapi malah dibenci oleh semuanya. Iya. Nah, Cepu itu berarti. Aduh ya Allah. Naon cepu teh? Jadi yang nyebelin di satu kelas tuh Ustaz, kayak misalkan teman-temannya belum ngerjain PR tiba-tiba, "Bu, tugas ini kapan dikumpulin?" Nah, itu udah tuh bete langsung. Jadi istilahnya bahaya tuh begini, ketika ketidakjujuran sudah dianggap biasa dan banyak orang yang melakukannya, maka ketika orang kemudian jujur itu dianggap salah karena tidak biasa. Jadi ketika jujur, dusta, ketidakjujuran sudah dianggap biasa. Dan banyak orang yang sudah mengamalkan, banyak orang yang sudah melakukannya, maka ketidakjujuran ini dianggap benar. Aduh ya Allah, sedih banget. Itu bahaya tuh. Jadi ketika ketidakjujuran sudah dianggap biasa dan banyak orang melakukan, maka ketidakjujuran ini dianggap benar. Bukan jadi benar, dianggap benar. Sehingga ketika orang berusaha jujur, dia dianggap salah karena tidak biasa dan tidak banyak orang yang melakukan. Luar biasa itu kalau di zaman kita sudah begitu udah repot. Di orang segitu tacannya. Semoga sih enggak ya, cuman Orang kadang ada orang yang jujur malah nggak dihargain kan. Saya tuh mau ngembaliin uang bla 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 misalkan ternyata malah dia ditersengkakan misalkan. Itu berat sekali. Ini Ustaz nih, tapi ada juga nih kayak jatuhnya jadi kebablasan Ustaz. Nggak tahu sih mungkin dalihnya pengen jujur atau apa kan sekarang udah banyak tuh yang tiba-tiba influencer, aku nggak bilang siapa yang Influencer itu penyakit. bukan bersin. public figure. Bukan influenza itu Ustaz. Ini teh jadi kayak yang Malah misalkan istilah anyarnya. jatuhnya jadi kayak mengumbar aib Ustaz. Ada kan misalkan ada kita mah gini gitu-gitu jatuhnya ada saya mau jujur padahal itu teh aib dia yang mungkin sama Allah udah ditutupin malah dikasih tahu. Itu gimana jatuhnya Ustaz? Kan kita sudah bahas aib yang sudah Allah tutupi kita nggak boleh share kepada orang lain kecuali karena kondisi tertentu. Ya misalkan memang dia butuh untuk menceritakan, misal untuk menjadi bahan pelajaran. Hanya itu enggak gitu, itu bukan gitu. Jadi misalkan jadi dia nggak usah membongkar-bongkar dirinya. Saya teh dulu teh pezina, Allah sudah tutup misalkan. Iya kan itu jatuhnya bablas. Nah makanya kalau jadi apa kepentingannya dia berbicara seperti itu? Nah itu bahaya. Makanya ke sahabat-sahabat sekalian jujur tuh berat aslinya. Mungkin kalau saya juga nggak ini. Kalau tanya Ustaz pernah bohong ya? Pernah juga. Kenapa? Karena manusia, gitu kan. Makanya saya bilang jujur itu berat sekali. Kadang-kadang misalkan orang ketika contoh kan yang namanya jujur itu kenyataan nggak sesuai dengan isi hatinya kan. Nah itu tuh jadi beban, jadi beban. Misalkan kita ngaku bisa, wah aku ini jebolan Timur Tengah, padahal Timur jauh misalkan. Elsi lulusan Ciganitri misalkan. Lulusan Cijaura.
Atau tulisan Saranten. gitu, saranten bisa LC nah tuh. Bener. Kemana-mana gitu. Wah, dia ngaku bilang ternyata dia nggak ada apa-apanya, repot. Ketika ketemu dengan saya aslinya nggak hulang banyak. Hulang tarik tuh Ustaz. Mesirnya paling mana? Itu ceket Cirebon mulai itu. Aduh. Ayam Mesir paling dinya kan repot. Aduh ya Allah. Nah ini kan orang ketika misalkan berdusta, lalu dia akan tambah kedustaannya, kemudian tambah kedustaannya, itu akan makin membuat dia terpuruk dan makin dia membuat nggak nyaman sebetulnya. Dia nggak tenang. Jadi orang yang memperoleh sesuatu, sekali lagi orang yang memperoleh sesuatu karena ketidakjujuran, hidupnya nggak akan tenang. Dia jadi tukang PNS misalkan. Aduh, tukang PNS. Tapi karena ketidakjujurannya nggak akan tenang tuh. Hidupnya nggak akan tenang gitu. Setiap disuat-suat ngobrol, bab suap menyuap, tek HTT. Aduh, udah orangnya bakalan nyuap misalkan. Dayus Tambunan insecure itu mah. Nah, nggak enak. Makanya pantas kalau kata Nabi, Pak Inasid kotuma ninatun. Kejujuran itu menenangkan. Walaupun pada awalnya pahit. Bisa jadi orang dibenci. Karena kadang-kadang ya seperti gambaran tadi kan, kalau sudah dianggap biasa, banyak orang melakukan dianggap benar. Kayak gini tuh, ada raja dapat info ya. Di satu kampung itu udah melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi apa? Mereka itu sudah nggak ada batasan laki-laki perempuan. Mereka masuk ke dalam satu kolam teh udah telanjang bulat aja. Aduh. Luar biasa gitu. Wah, geus biasa gitu kan. Wah, raja selaku raja harus memperbaiki. Iya, iya. Datanglah raja. Oh, biasa dengan baju kebesarannya. Lalogor maksudnya. Ya Allah. Kirain dia pakai jubah Ustaz kebesaran. Ya kan besaran lalogor. Ya benar, logor. Ya, Kan biasanya suka ngaramba gitu. Iya. Raja datang, belum ngomong, apa orang tuh mengatakan, raja gila, raja gila, raja gila. Kenapa saya dibilang raja gila? Aneh. Raja gila. Karena apa? Dia berpakaian lengkap tengah-tengah orang yang telanjang. Kata Perdana Menterinya, kan dia nanya, ini kenapa Perdana Menteri? Mungkin karena Tuan Raja pakai pakaian lengkap tengah-tengah orang telanjang. Coba Tuan Raja buka baju. Akhirnya dicoba dia, buka baju. Raja sekarang sudah sembuh begitu. Gitu. Apalagi masuk. Nah, sekarang raja sudah merakyat gitu. Kenapa? Padahal raja tadi memperbaiki gara-gara tadi seperti itu. Jadi hati-hati ketika kita orang yang coba lurus. Di tengah-tengah orang-orang yang semacam begitu, kalau syukurlah kita bisa narik. Kadang-kadang kita yang terbawa arus. Si raja ge akhirnya main duti lanjang. Akhirnya ngeunah oge nya mandi bareng di telanjang, dina balong bebarengan enak juga. Akhirnya nu tadina mau memperbaiki masuk jadi ka bawah raja. Gara-gara disebut raja Gila. Bahkan di satu ini mah cerita ya. Hiji mak dulu dia kan katanya ini mendongeng katanya, entah ini fakta atau bukan, yang jelas bukan ini mah riwayat Bejebes Koro ini. Jadi ada seorang dokter yang banyak ngurusin orang gila gitu. Dia pensiun. Yang paling gak enak itu nggak ada yang nganuhunkeun. Pasien-pasien yang masih gila itu nggak ada yang hatur nuhun, makasih sudah merawat kita, enggak. Datang saya sudah pensiun hari ini seri gitu. Datang ini semuanya nggak ada yang makasih, nggak ada. Bahkan ada yang lagi ini mancing di kloset gini. Hah, di kloset? Iya, manu gelo. Oh iya benar. Datang teh. Oh iya kan. Gimana? Dia menyapa kan karena terakhir kan. Iya. Gimana dapat ikannya? Dasar dokter gila. Mancing di kloset dapat ikan. Aduh. Sampai ada satu hal yang membuat dia penasaran. Apa penasarannya itu? Dulu kalau orang tuh naik ke satu benteng itu, dia pasti ketawa. Pasti ketawa. Ada sekarang udah di akhir umur kan, udah di akhir masa jabatan, mau pensiun, penasaran juga, naik, dia pun ketawa. Pas naik ke sana, dia pun ketawa terbahak-bahak. Karena ada tulisan di situ yang tidak ketawa gila, akhirnya dia ketawa juga. Oh, alah, ya gitu kan. Allah. Nah, kadang kita orang yang jujur masuk ke satu lingkungan, kalau kita kuat luar biasa lah. Tapi rata-rata ketika masuk ke itu jangankan jadi bukan kita yang membawa mereka jadi benar, malah kita yang terbawa harus dokter jadi ada gelo. Gitu kan. Nah, ini tadi Tuan Raja jadi ke bawah gelo. Nah, itulah saya katakan beratnya orang jujur. Makanya pantas orang jujur itu akan mendatangkan dia membawa dia ke surga. Makanya pesan Allah tadi dalam surah At-Taubah ayat 119, penutup dari kisah 3 orang tadi yang berani jujur, Allah tegaskan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin.
hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Karena bersama orang yang jujur itu akan membimbingmu kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing kepada surga. Karena tadi ketika kita masuk gerong itu, nu jujur ge jadi kabawa terjujur. Itu luar biasa. Ini beratnya gitu. Itu dulu barangkali kalau tidak ada yang ditanyakan. Ada nih, ada yang ditanyakan ya? Ada. Ada yang mau yang mana dulu nih? Oke. Ini ada. Wah, bab mencontek wungkul banyak. Ini ada nih Ustadz dari Radiansyah tuh Ustadz. Apa Nabi dulu pernah tidak jujur Ustadz? Nabi dulu pernah tidak jujur. Nabi itu selalu jujur gitu. Nabi itu selalu jujur. Kalau dulu yang pernah dia menyesali di hadapan Allah itu karena dianggap kekurangannya adalah Nabiullah Ibrahim yang pernah menyebut istrinya itu saudaranya. Padahal kan saudaranya sebenarnya nggak salah-salah banget, saudara seiman kan, betul. Istri saudara seiman supaya tong direbut ku raja begitu. Nah, selain itu kan Nabi itu sudah punya sifat Nabi naon wae? Jujur salah satunya Ustaz. Sidik, amanah, patonah. Karena Karena kalau Nabi itu jujur, kayak nerima ayat nggak disampaikan nggak sesuai dengan ayatnya. iya benar ya, bisa redaksi Kebayang eta kan. Coceng ya Ustaz ya. Iya berat ayat ya. Ganti ku Nabi kan. Bahaya. Bahaya itu. Makanya salah satu hikmah ada ayat triple cool. Aku tahu itu. Favorit. Allah berfirman kan, bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Coba terjemahkan. Pok bejakeun ku anjeun Muhammad itu. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad. A'udzu billahi A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan pemilik, kalau diterjemah kita rata-rata waktu subuh, padahal falak itu sesuatu yang terbelah gitu. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang mengurus atau yang kepada Tuhan manusia. Pertanyaannya, kenapa kok kan gini, Allah berfirman kepada Rasul, Qul a'udzu birabbin nas. Kayak gini lah. Saya bilang ke Dika, tolong bilangin ke Dipa nanti datang jam 7. Dika datang. Tolong bilangin ke Dipa datang jam 10. Jam 7 misalkan. Saya ulang kan, tadi saya bilang ke Dika, tolong bilangin ke ganti kan tong Dipa tuh sari itu. Kopi. Soalnya ini ada sama nih. Iya benar. Dika, tolong bilangin ke Opik nanti besok datang jam 7 ke Alatip. Dia datang ke sana. Aku datang ke Opik. Dika, Opik, Ustaz. dia yang bilang, Dika, tolong bilangin ke Opik nanti datang jam 7. Tak itu seperti itu Rasul teh. Kita mah janggal kan ya. Redaksinya sama ya. Redaksinya kan kita mah janggal. Kenapa nggak bilang begini saja? Pik. Cek jam 7 datang. Dika. Bilangin ke Opik nanti jam 7 datang. Tak Rasul itu kenapa hikmahnya kan kulnya kepada siapa? Manusia, bukan kepada Nabi Muhammad kan? Oh iya. Kan Allah berfirman, Qul, katakan wahai Muhammad kepada Nabi Muhammad kan? A'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Kan harusnya mah kudu make kulnya. Kan kulnya mah dari Allah kepada beliau kan? Tapi Rasul menyampaikan dengan kulnya. Masya Allah. Menunjukkan bahwa Rasul mah teu ngabatikeun. Jadi Rasul tidak mengurangi, tidak menambah. Balago masami'ahu. Jadi menyampaikan apa yang ia dengar. Jika Dika tadi. Dika. Bilangin kepada Opik. Opik ngahulang. Si Dika kelieur gitu eta kan. Si Dika jeprut meureun. Nah, Rasul tuh saking menjaga kejujuran bahwa apa yang Allah sampaikan kepada dirinya disampaikan sesuai dengan apa yang diterima, tidak dikurangi, tidak ditambah. Terjaga ya Ustaz ya. Makanya kenapa Rasul itu sebelum jadi nabi pun sudah disebutnya amanah, amin, al-amin. Orang yang amanah. Kemudian tadi punya sifatnya, misalnya kalau mau dipotokia teh kan eta lain-lain si opat naon sidik, amanah, patonah, tablik. Oh, itu teh itu. Nya gitulah gitu. Nah, mempopulerkan 4 sifat nabi itu harus ada di kita kan? Iya, betul.
Jadi minimal kita belajar dengan 4 sifat Nabi. Kan kita harus mengikuti Nabi sebagai tauladan, kejujurannya, kecerdasannya. Kabayangmu Nabi teh cerdas pannya. Blok ayat. Namun dia teh hilap. Ripuh gitu. Walaupun kan sudah dijaga oleh Allah, sidik, amanah, tablik, patonah gitu. Nah itu barangnya jadi Nabi itu jujur. Masya Allah, betul. Itu dari apakah Kang Radiansyah ada ya, tadi pertanyaan. semoga menjawab ya. Nah ada lagi nih. Pertanyaan dari Teh Silvi nih, Ustadz, apakah dosa dari ketidakjujuran misalnya mencontek itu akan mempengaruhi keberkahan di masa depan? Masya Allah. Misalnya waktu kita UN sekolah nyontek gitu sehingga dia bisa masuk sekolah yang bagus. Nah itu gimana tuh Ustaz? Iya. Pengalaman bro. Pengalaman Anda ya. Saya mah alhamdulillah nggak pernah nyontek, date lulus UN. Lulus gitu. Gimana tuh satu? Misalkan Keren nih pertanyaan. orang misalkan dia masuk ke universitas yang bagus, hasil mencontek, maka keilmuannya tidak berkah karena hasil ketidakjujurannya, kecuali dia kemudian bertobat. Kumaha dah saya sudah nggak usah. Apakah saya harus keluar? Nggak usah. Tunjukkan saja bahwa dengan prestasinya bahwa saya tuh nggak salah karena saya tadi cerita di belakang panggung walaupun nggak ada panggungnya. Di balik layar. Ada satu sekolah tempat seseorang gitunya, dia sekolah. Gitu. Saya malu mengatakan saya sendiri. Jadi itu udah di-expose Ustaz, ya Allah. jadi saya agak malu dengan pertanyaan ini. Iya benar. Karena nampar diri sendiri ya. Saya jujur saja, aduh. Ayeuna jujur teh balaman teh. Iya Allah. Saya dapat contekan dulu kan. Itu yang membuat nggak pede. Sebenarnya saya tuh pintar gitu. Cuman kalau di situ jadi kita nggak pede kan. Jadi maknya iya salah, kasih gitu. Pak itu tuh pendidikan yang luar biasa buruknya. Nah, taruhlah itu ketidakberkahan. Nilai saya gede dari situ teh. Masuklah ke SMP favorit misalnya. Iya. Lalu kita nggak bisa membuktikan bahwa kita itu begitu. Akhirnya jeblok, butut, jelek. Oh udah ya mah. Iya. Tinggal tobat keluar. Tapi ketika kita sudah masuk, buktikan bahwa kita kan kemarin tuh udahlah yang kemarin mah kita bertobat ya kan udah masuk, makanya ujug-ujug. Kalau berani sih, saya sebetulnya nggak layak di sini. Gitu kan? Karena nilai saya lebih, itu jantan pisan kan. Kalau yang langsung kan, satu skor blacklist. Iya. Nah, berat kan. Gede. Itu juga harus nama baik dijaga juga. Tetapi yang paling pokok dia mampu nggak membuktikan bahwa dia nggak salah masuk ke situ. Yang lalu biarlah berlalu gitu. Udah sekarang mah tinggal Bismillah, tobat, taruhlah mungkin karena ketidaktahuan atau karena kehilapan, Allah itu Maha mengampuni. Maka supaya jadi berkah buktikan dengan prestasi yang terbaik gitu. Move on. Bahwa kita nggak salah untuk masuk ke situ. Dan ini juga pelajaran, ini berat gitu bagi teman-teman sekalian juga. Lebih baik kita masuk ke universitas yang terbaik tapi kita jujur. Iya tuh bagus Ustaz itu mah. Bagus. Gitu. Jadi, Masya Allah. jadi keberkahan di masa depan itu tergantung apakah kita memperbaiki diri sekarang atau tidak. Itu jangan jadi wah jika mau berkah namanya dages kagok, jangan seperti itu. La taqnatu mir rahmatillah. Jadi jangan istilahnya putus asa dari rahmat Allah. Makanya tinggal bertobat saja, kita pasrah ya Allah. Saya tuh tidak jujur tapi saya akan buktikan bahwa saya masuk ke sini nggak salah dan saya akan buktikan dengan prestasi yang terbaik. Masya Allah. Nah, maka tadi itu sudah kubur yang masa lalu gitu kan. Nah, karena itu mah taruhlah kehilapan saya bilang. Makanya ke teman-teman yang sekarang nih apalagi dia mah nggak butuh nirondenya. Udah keterima Ustaz di UPI-nya juga. juga. UN-nya juga udah nggak musim sekarang mah ya. Udah nggak ada. Udah dihapus alhamdulillah. Udah dihapus makanya atau ada ulangan atau apa-apa yang membuat kita nggak berkah hidupnya. Jadi nggak tenang ya Ustaz ya. Iya, gitu. Lebih baik jujur nilai gede. Bagus itu Ustaz itu mah. Jadi mungkin Jujur nilai gede. Iya buat teman-teman yang mungkin masa lalunya kayak gitu, move on, kita hidup di masa sekarang kan ya. Benar nih. Perbaiki lagi ke depannya. Betul. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Septa. Ini kayaknya lahirnya Desember. Iya, September. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Seberapa besar impact kejujuran dalam kesusahan? Apakah diperbolehkan berbohong ketika dalam keadaan terjepit sebagai bentuk pembelaan diri? Yang tadi ya. Belum jelas ya. Gimana tuh? Pembelaan diri kayak gimana gitu. Terjepitnya terjepit seperti apa? Khawatirnya malah jadi yang menghindari hukuman itu ya Ustaz ya? Iya, gitu. Terjepit, kumaha kita lamun jujur gini gitu susah gitu. Tapi bisa jadi misalkan orang karena ada satu sistem kayak gini kan tentang suap menyuap saja. Orang terpaksa menyuap dibolehkan.
Oh, boleh Ustaz. Iya, riswah kan hadisnya begini. Gimana? Ada dua redaksi, ada beberapa redaksi lah. Ada yang pertama laknatullah ala rosi wal murtasi. La'anallah ar-rosi wal murtasi wal rois. Allah melaknat orang yang menyuap, menerima suap dan rois. Rois itu penyalur, penghubung. Oh, ini makelar. Ya, makelar Oh, gitu. calo ya. Calo. Ya. Tapi satu saat ada orang dia nggak bisa masuk barang ke situ. Gitu kan? Iya. Kecuali harus ngasih dulu. Padahal udah haknya. Pelicin. Dan dia tidak mengambil hak orang lain. Maka itu dibolehkan. Makanya menyuap dibolehkan ketika untuk mempertahankan haknya. Membela dirinya. Atau membela agamanya. Kapaksa eta teh gitu. Nah, itu diperbolehkan gitu. Nah, bagi orang yang menerima dosa. Oh gitu, Ustaz. Tapi dia tidak berdosa karena kapaksa. Karena ada hak yang Iya. kitanya gitu ya. Iya, haknya. Jadi ini memang haknya. Misalkan gini, kita udah berkompetisi, dapat nih kita teh. Tender ini udah dapat, Iya. itu dapat. Tapi ketika sudah dapat dipersulit. Kalau kita pengen mudah harus nih ini. Ada pelicinnya. Ada pelicin, juga di alatip leur kan, pelicin ya misalkan. Itu mah Soklin Ustaz lagi berbaras di Misalkan. apa ya itu mah. Dia kasih misalkan luar biasa. Akhirnya kenapa? Karena ini udah hak saya. Jadi selama dia tidak merebut hak orang lain. Nah, makanya dia memberikan suap itu udah nggak bukti ketidakjujuran karena untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan hak dirinya, ini hak saya ini. Atau menyelamatkan agamanya. Iya. Untuk itu bahaya ya gitu. Makanya udah kasih. Contoh mungkin yang relate itu kayak misalkan bikin KTP Ustaz ya. Kan mungkin memang sekarang memang udah bersih ya misalkan. Tapi ada yang Ya. kayak misalkan pengen cepet ngasih gitu, cepet ngasih beres dulu ya. pengen cepet beres gitu. Mungkin kayak gitu ya. Ya, katanya nuduh sana itu gitu. Kita nyamang enggak kan? Iya gitu. Tapi namun sesuai prosedur mah gitu. Dari kita tuh kadang-kadang sistem nah gitu. Tapi sekarang cepet nggak sejak Bapak itunya main TikTok jadi cepet Ustaz. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan lah. Iya kan benar kan? Main TikTok dipermudahkan Dipermudah semua. iya benar. Sejak Bapaknya mungkin Jadi gitu. mudah-mudahan kalau semuanya sesuai dengan hal yang bagus. Jadi sistem itu buatlah supaya orang itu bisa jujur gitu. Nah, betul. Akhirnya karena ini sulit, akhirnya orang jadi membuka peluang tidak Jujur. Makanya saya bilang susah sebenarnya untuk ya mungkin jujur sebagian di belah dia tuh jujur ada gitu. Saya juga sama, ayah bab tuh jujur nama. Ada. Ada wajar nggak jujur. Tapi ya itu Yang sim nembak saya juganya dulu. Oh. Nembak dah hese Iya gitu sih, misalkan. harus angka Tapi tetap 8. salah itu sebetulnya. Salah. Yang Jadi tidak ditiru ya. don't try this at home. At Gitu, nggak boleh. Polres Ustadz kan bikin SIM mah bukan di home. Oh nyanyi kayak gitu lah. Masya Itu nggak Allah. bagus. betul. Jangan gitu. Nih, Ustadz nih udah 10:30 nih Ustadz. Aduh, semangat. Nih ada closing statement mungkin dari Ustadz nih Iya. mengenai kejujuran. Sudah tadi lah. Saya nggak usah ada closing statement. Jadi kejujuran itu memang indah, walaupun pada akhirnya pahit. Kayak obat lah, kayak tadi. Kayak si budak tadi mungkin ngehulang. Aduh, ngehulang ternyata emak saya kacida gitu teh. Padahal Saya udah disiapin. siapin, ternyata datang kali. Padahal ibunya lagi ngajarin yang terbaik karena ibunya tuh sayang kepada dia. Kamu lebih baik nilai kamu gede, tapi kamu jujur. Like, Tong goreng wae atuh mah jadi situ jadi doanya. Maksudnya teh Nah, diajar eta. cing bener gitu. motivasi. Kenapa? Karena bagi ibunya itulah yang lebih baik dan lebih berharga daripada kamu membawa nilai besar tapi buah dari ketidakjujuran. Jadi ini pembicaraan kita teh enak ngebahas aslinya mah berat ya teh. Prakteknya ya. Aslina Iya. berat gitu. Masya Jadi Allah. saya mohon ampun kepada Allah juga nggak tahu nih Kang Dika nih. Iya, Adalah yang terucap tuh yang dusta, ada yang mungkin yang kita perbuat itu nggak jujur. Semoga Allah mengampuni. Karena ini bahasan tuh aslinya berat gitu. Saya kembalikan kepada dua presenter 2D ini. Silakan. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Div gimana Div? Luar biasa banget sih Deepnya ya. dalam ya. Oh Div itu Div Ustadz. Beda ini Div. Nih menjelang udah lagi ujian kan ya? Insya Allah besok minggu depan. Nih Minggu Ustadz depan harus udah dipraktekin masuk Ustadz tengah nih. semester gitu Ustadz. Langsung dipraktekin nih. Bismillah. Bismillah ya. Bismillah. Jangan itulah, udah tau lah ya. Udah tahu lah ya. Nih teman-teman juga mungkin insya Allah yang mungkin sama kayak Diva bakal Yang menghadapi mau ujian, ulangan gitu ya. ulangan gitu-gitu, kompetensi ya. Kompetensi. Balik lagi lebih baik jujur tapi nilainya gede ya Ustadz ya. Nah. Betul.
percaya sama diri sendiri. Nah, Gitu, betul. ya. Percaya sama diri sendiri. Nih, buat teman-teman terima kasih sudah bergabung di channel YouTube-nya Shift Media. Ya, betul banget ya. Buat teman-teman juga jangan lupa di-follow Instagramnya kita ada di shiftmedia.id. Jadi nanti informasi-informasi seputar sharing net online. Biasanya juga nanti dari satu pekan itu kita ada 2 kali, Div. Biasanya Iya. di malam Jumat. Di Nah, malam Sabtu. Iya, malam Sabtu. Malam Jumat Sabtu malam, sama- Jumat malam ya. Malam Sabtu sama malam Rabu ya. Nah, jadi buat teman-teman biar nggak ketinggalan, biar notifikasinya dapat, follow Shift Medianya, subscribe juga channel YouTube-nya. Nah, betul banget. Ada akun-akun apa lagi nih? Nah, jangan lupa kalau misalnya mau beli merchandise-nya biar sama kayak Ustadz Hanan dan teman-teman Betul. shift-nya lain, bisa di-follow shift.merch ya. Iya. Dan juga kalau mau nge-follow Ustadz Imam, Ada di Ada di- @imamnurianto_ ya Ustaz ya. Hafal lah. Tapi sabrok diiklankeun anggar teu nambahan. Aduh. Ujian Ustaz kalau Ujian, follower nambah Ustaz. Jangan deh. Langsung diiklan. Masya Berat, Allah. berat. Buat teman-teman juga yang mungkin mau berdonasi di Shift Media bisa banget teman-teman follow dulu aja ada di Shift Lezis Pemuda Hijrah. Nah, nanti teman-teman follow di situ ada juga di Shift Care ya. Nah, nanti teman-teman bisa follow Shift Care. Di situ ada informasi-informasi seputar donasi, kegiatan-kegiatan kita di kemanusiaan dan lain-lain itu bisa banget kolaborasi di situ. Udah ada di sini ya. oh, kan nanti Sini, di sini bawah ada. lah ya. Nah, itu ada nih di bawah nih. juga nih. Akhir kata mungkin di KRF pamit. Diva Fariski pamit undur diri. Dan saya pun Imam Nuryanto ikut pamit juga. Masya Allah. Kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.